أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, karena kesombongan manusia di muka bumi dan karena rencana yang jahat yang mereka buat, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang-orang yang merencanakannya sendiri. Tidaklah ada yang mereka nanti-nantikan melainkan ketentuan Allah, yaitu sunnatullah, kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Al-Quran surat Al-Fatir ayat 43. Bapak Ibu yang kita muliakan, kajian kita pagi ini agak khusus ya, tentang dua ayat saja, surat Fatir dengan ayat 43 dan 44. Ayat ini sederhananya begini Bapak Ibu. Allah menginformasikan kepada Nabi Muhammad di waktu Nabi Muhammad menghadapi orang-orang jahat, ya, orang-orang jahat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad di Makkah itu ada namanya Abu Lahab, ada namanya Abu Jahal, termasuk juga Abu Sofyan pada waktu itu, yang orang-orang jahat merencanakan perbuatan jahat, melakukan perbuatan jahat, berkelompok, punya jaringan-jaringan orang-orang jahat, ya. Nah, pada waktu itu Allah turunkan surat Al-Fatir ini. Yang ingin Allah sampaikan di sini adalah orang-orang jahat itu, ya, dengan rencana-rencana jahatnya, tujuan-tujuan kejahatannya, jaringan-jaringan kejahatannya, perbuatan jahat yang dia susun, yang dia sembunyikan, maka semua itu akan kembali kepada orang yang jahat itu. Itu yang ingin. Jadi kalau ada orang merencanakan kejahatan, berkelompok dengan orang yang jahat, mengumpulkan kawan-kawannya yang jahat juga, lalu dia gunakan hartanya untuk berbuat kejahatan, menggunakan powernya untuk berbuat jahat, maka semua itu tidak akan menimpa orang lain. Dia akan menimpa diri mereka sendiri. Itu yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan kalimat, telah kami lakukan kepada orang-orang terdahulu dan itu adalah ketentuan kami, kata Allah, yang disebut dengan sunnatullah. Jadi dulu
kecil Allah kepada Nabi Muhammad, orang-orang dulu itu nambah buik jahe merencanakan kejahatan, mereka itu berkomplot ya kan, dengan kroni-kroninya, jaringan-jaringannya. Dulu kami berlakukan kepada mereka, merekalah yang akan mendapatkan kejahatan itu. Jadi orang-orang yang jahat itu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, mereka tidak ada yang mereka tunggu. Ya, tidak ada yang mereka tunggu kecuali akibat dari kejahatan untuk dirinya sendiri. Itu bukan sekarang saja, kata Allah. Dulu kami lakukan juga seperti itu. Ketentuan Allah, siapa yang berbuat jahat, jahat itu dikembalikan kepada diri orang yang berbuat jahat itu adalah sunnatullah yang berlaku dari dulu sampai sekarang. Sunnatullah itu seperti air hujan. Air hujan itu sejak dulu ditentukan oleh Allah turunnya dari mana? Hujan turun dari mana, Pak? Dari langit, dari atas ke bawah kan? Tidak akan pernah air hujan itu turunnya dari bawah ke atas. Seperti itulah ketentuan Allah terhadap orang-orang yang merencanakan kejahatan, berkelompok dengan perbuatan jahat, lalu bermaksud berbuat jahat, digunakan usahanya untuk berbuat jahat, maka kejahatan itu pasti akan terjadi kepada diri dia. Walaupun nyo palingkan kama-kama, nyo cibo rekayasa kamari, nyo putar kamari, tetap akan kembali kepada dia. Tidak ada yang akan mampu memalingkan kejahatan itu. Mau air itu, Pak, air itu tetap sunnatullahnya mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Mau Bapak alihkan ke mana? Mau dia alihkan ke belok-belok kate pakai pipa sampai naik ke tingkit 110 lantai, ujungnya tetap jenyo ke bawah tanya. Tak ada ye ko nama tahu isi kate tu. Tetap turunnya ke bawah dan dia akan mengalir ke laut. Itu sunnatullah, ketentuan Allah. Begitu juga ketentuan Allah terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Mau diputarnya kama atau diampangnya iya ko Pak, dibuatnya bendungan, selama air itu lagi tertampung, yo. Tapi setelah air itu tidak tertampung lagi, dia tetap juga akan melimpah dan tetap juga akan mengalir ke bawah, ya kan? Makanya kata seorang mufassir, Abdurrahman As-Sa'di, ya, seorang ahli tafsir di Mekah, rencana jahat, tujuan jahat, targetnya kejahatan, akibat dari kejahatannya itu tidak akan menimpa orang lain kecuali akan menimpa dirinya sendiri. Allah akan menyingkapkan. Kalau menyingkapkan itu berarti tertutup, Pak. Agak beda dengan bahasa Allah akan membukakan. Kalau buka itu bisa saja Pak, tertutup tapi nampak. Ya kan? Tutup pintuku, tutup sadonya Pak, tapi dari luar nampak orang di dalam. Iku indak yo tutup rapi. Perkataannya tersembunyi, dustanya tersembunyi, bohongnya tersembunyi. Ya kan? Kebusukannya tersembunyi, niat jahat pun tersembunyi. Semuanya itu akan disingkapkan oleh Allah. Sama orang membawa bawaan kalau di Minang, ya kan? Ada talam, di dalam talam itu ada bermacam-macam ragam, kemudian ditutup, itu disingkuan gitu ha. Nanti sembunyi di dalam tu nampak, itu bahasa disingkapkan, ya kan? Bukan dibukakan saja, tapi dibongkarlah saja, diperteli cecek nampak tu. Perkataan yang bohong, dusta,
kebohongan besar yang mereka melakukan, kebusukan yang mereka lakukan, itu akan dibukakan oleh Allah. Dan itu sunnatullah. Itu sunnatullah, Pak. Jadi kalau begitu, orang-orang yang jahat itu sebenarnya mereka sedang menunggu kejahatan itu terjadi kepada dirinya sendiri. Iya kan? Bapak Ibu, kalau kita ini disuruh memilih dizalimi orang atau menzalimi orang, apa pilihan, Pak? Menzalimi orang awak atau dizalimi orang awak? Apa pilihannya? Ya kedua-duanya indah lah gitu. sulit nak milih lah. Kedua-duanya indah ustaz lah tu. Ya kan? Menzalimi orang indah awak. Ya kan? Jangan dikira sikut kanan kiri injak bawah lantuang kate orang jatuh awak naik. Ya kan? Jangan disangka awak menang. Seperti orang membuat bendungan saja tu. Selama ayah kau letak tampuang, Pak, insyaAllah, ya kan, masih bisa aja lah nyom. Tapi ketika nyola panuh, ya kan, rencana itu pasti akan menimpa. Dan itu bapak-bapak, ibu-ibu, dua hal. Pertama, musibah, kejahatan itu ditimpakan kepada orang tersebut, ya kan. Jadi kalau dia berbuat jahat, kejahatan itu ditimpakan kepada dirinya, kenikmatan dicabut dari dirinya. Itulah Pak. Jadi nampaknya talipek takulai nampaknya. Besoknya balabo na talipek takulai, Pak. Nah, kalau istilah Buya Hamka begini, juga dikutip oleh Wahbah Zuhaili, siapa yang menggali lubang, ya kan, untuk membuat jebakan untuk saudaranya, kan jahit nama itu. Siapa yang menggali lubang untuk menjebak saudaranya sendiri, maka dialah yang akan terperosok ke dalam lubang itu, kemudian dia tertimbun dalam lubang itu. Coba yang itu, ya kan? Siapa menggali lubang untuk menjebak, berbuat jahat kepada saudaranya sendiri, maka dialah yang akan terperosok masuk lubang itu. Sudahlah terperosok masuk lubang, ditimbun di dalam lubang itu dia. Kehancuran itu akan berada pada dirinya sendiri. Maka kata Buya Hamka, orang berbuat makar karena kesombongan, siapa yang menggali lubang karena ingin menganiaya orang lain, maka dia akan tertutup dengan lubang itu dengan dirinya sendiri. Jadi kalaupun ada bapak ibu-ibu agak bertahan umpamanya dengan kejahatannya, dalam model itu bentuk kejahatan, masih bertahan, itu hanya tidak lama, Pak. Tidak akan lama. Ya kan? Ada seorang profesor hukum yang mengatakan betapa kencang larinya, cepatnya kebohongan, ya kan? Ya kan, suatu saat nanti kebenaran akan mendahuluinya. Itu aja, Pak. Menunggu sih sebenarnya. Ya kan? Kok seandainya Bapak ragu? Nah, ini juga ayat ini dikatakan, kok seandainya tidak yakin bahwa seorang jahil itu rencana jahat, usaha jahat itu akan menimpa dirinya sendiri. Lanjutkan dengan ayat yang ke-44-nya. Ya kan? Apa ayat 44-nya itu? Tantangan kepada kita. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah. Cibulah berjalan di bumi ko, caliaklah. Ini kan ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, dan itu Nabi sedang menghadapi orang-orang kafir Quraisy, Pak. Yang tadi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan. Walaupun ujung-ujungnya Abu Sofyan kan masuk Islam ya setelah di Madinah, ya kan? Cibo caliak, perbandingkan
Berjalanlah di muka bumi ini. Kalau kita lihat ini, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Berarti sebelum orang Quraisy ini, sebelum orang-orang Makkah ini, ya kan? Sementara waktu orang-orang terdahulu itu mereka lebih kuat, mereka lebih banyak, kekayaannya lebih besar, berbuat jahat mereka, dibaliknya kejadian hancurkan mereka dengan kejahatan yang mereka lakukan. Itu yang ingin Allah katakan. Itu makanya di situ wa kanu asyadda minhum quwwah, yang mereka itu, sedangkan mereka itu lebih besar kekuatan mereka, ya kan? Siapa itu orang yang lebih besar kekuatannya itu, Pak? Yang punya hartanya lebih banyak, badannya lebih kuat, pasukannya lebih kuat, kelompoknya, jaringannya lebih hebat. Ujung-ujungnya tetap juga wa makanallah, tetap juga ya mereka itu dilemahkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, ya kan? Nah, kalau itu kata Wahabah Zuhaili, coba lihat kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Fir'aun. Itu kan orang-orang terdahulu tuh, ya kan? Lebih banyak jumlahnya. Orang-orang terdahulu itu banyak jumlahnya dibandingkan orang Quraisy nan babuik jahe kepada Nabi Muhammad. Itu kan ndak banyak tuh jumlahnya, ya kan? Orang terdahulu lebih banyak jumlahnya, lebih banyak hartanya, lebih kuat kekuasaannya, ya kan? Jika Allah turunkan, jika Allah kembalikan kejahatan itu kepada mereka, ya kan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya, termasuk kekuatannya itu. Kekuatan yang dia miliki itu tidak bisa menghalangi apa yang diturunkan oleh Allah. Harta yang mereka miliki tidak bisa menutupi kalau Allah sudah buka. Bapak mau sogok, supaya tidak ketahuan, ya kan? Dibawa ke rumah sakit, dibayar dokternya, dibayar forensiknya, dibayar ikonya, tukang bersihnya, supaya jangan tertutup, bayar ko, hagi ko, janjian ko, kan? Tak bisa, Pak, kalau Allah sudah buka dan kembali mau semuanya, tak ada masalah. Dan itu semuanya akan kembali itu. Tak ada kekuasaan yang bisa menghalangi kekuasaan Allah. Dan itu sunnatullah. Maka itu kalau mau berjalan, ya kan, berjalan di bumi ini, caliklah, Pak, ya kan? Orang-orang yang berbuat jahat itu adalah orang-orang yang menentang Allah, ya kan? Dan kejahatan itu tidak akan pergi kepada yang lain kecuali akan menuju kepada orang yang berbuat jahat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, apa kira-kira bagi kita ini? Ya. Pertama, kita pahami surat sebagai tambahan surat Bani Israel, ya, surat Al-Isra ayat yang ke-7, in ahsantum li ampusikum wa in asatum falaha. Ya, jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan diberikan kepadamu. Kalau salamu ko, Pak, lay tagak di nandata, lay bajalan di nalurui, walaupun orang lain akan menzalimi awak, mungkin pada saat-saat tertentu dia merasa kita ini memang sedang dizalimi,
ya kan? Tapi sebenarnya kita dicari oleh Allah momen ya untuk diberikan kebaikan yang kita lakukan itu. Jadi kalau ada Pak kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, ya kan, itu akan kembali kepada diri kita. Kalau ada lo kejahatan, jadi kalau kita ditimpa satu kejahatan, keburukan, jangan salah orang dulu. Kalau orang babuek jahit, Pak, nyo ndak akan menimpa kawan. Kan itu kata Allah. Kejahatan itu akan menimpa orang yang berbuat jahat. Jadi kalau ada kejahatan datang kepada kita, bisa saja itu karena kejahatan yang kita lakukan juga. Ya kan? Kalau tidak berhutang, dia membayar. Itu membayar tidak makan namun Pak. Nah, kalau tidak berhutang tidak akan bayar Pak, yakinlah. Kalaupun ada yang buruk terjadi kepada kita, itu bisa saja bentuknya untuk meningkatkan kualitas kita. Karena keburukan itu bisa jadi ujian, ya kan? Bisa jadi peringatan supaya hati-hati kan? Bisa juga keburukan itu merupakan ya sebagai nikmat malahan, ya kan? Bisa kan? Jadi nikmat dia Pak. Bara dulu banyak gedung-gedung yang runtuh, masjid runtuh, tahu-tahu dibangun lebih rancak loh pada yang runtuh dulu gitu, ya kan? Tapi yang pasti itu siapa yang berbuat baik, kebaikan itu pasti akan kembali pada dirinya. Siapa yang berbuat jahat, kejahatan itu juga akan pasti kembali kepada dirinya, gitu. Nah, yang hebatnya itu Bapak Ibu yang dimuliakan, kalaulah jatuh kepada mereka, ya kan? Fa iza jaa wa'dul akhirati la yasu'u wujuhakum. Ini hebatnya. Kalaulah keburukan itu, kejahatan itu ditimpakan kepada diri mereka, baru wajahnya itu menghitam Pak, wajahnya itu murung. Itulah makanya nampak Bapak Ibu subhanallah ketegapnya pas datang kejadian itu tunduk lain Pak, tataku lain ribetnya itu memang sunnatullah Pak, ya kan? Ko ado wanala nan dada-dada tu lata tangkoknya korupsi itu nya dada-dadanya Pak, ya kan? Itu bukan wajahnya lah masalah itunya, itu masalah hatinya saja lah, itu hatinya itu lah mati gitu, ya kan? Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, jangan sekali-kali sekecil apapun kita menzalimi orang lain, sekecil apapun berbuat jahat, karena sekecil apapun kejahatan itu akan kembali kepada diri kita. Maka itu terakhir ingin saya sampaikan, bukan berarti Pak tidak tertutup untuk kita yang beriman ini supaya Allah tidak mengembalikan kejahatan itu kepada kita, maka cepat-cepatlah bertaubat. Jadi istighfar itu sebenarnya menutupi keburukan-keburukan kita. Jadi kalau kita khawatir, ya kan, nyenam bungkuk makanan sarungnya Pak, ya nak nan bagari makanan pae kok tagari-gari salamu kok, ya nak, banyaklah istighfar. Ya kan? Maka istighfar itu, taubat itu akan mengganti keburukan itu. Sekurang-kurangnya keburukan itu ditutupi oleh Allah. Kalau tidak akan dihapus, tapi keburukan kita ditutupi oleh Allah. Itulah salah satu poin penting di waktu kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah terzalimi orang lain. Kalau dia membalas kezaliman kita, alhamdulillah Pak. Wak zaliminya, wak bejaya kenyo, lalu nyobalik kejahatan itu kawa, alhamdulillah. Ndak kakue mana balihnya deh Pak. Ya, ala kekuatan orang membalik kejahatan kawa. Nambah hayo itu apa? Ketika awak menzalimi orang, lalu orang itu tidak mau membalasnya kepada kita, tetapi dia minta kepada Allah, biarlah Allah saja yang membalaskannya. Balasan Allah
tentu lebih hebat dibandingkan dengan balasan manusia. Jadi jangan merasa Pak, ya kita menzalimi orang tapi aman-aman saja, orangnya tidak membalas, ya kan? Kalau kita menzalimi orang lalu orang itu tidak membalas, tapi dia meminta kepada Allah supaya Allah memberikan balasan, maka balasan Allah jauh lebih dahsyat, lebih hebat, lebih teratur dibandingkan balasan manusia. Maka itu kita khawatirkan itu. Orang yang berdoa, orang yang dizolimi, ya kan, orang yang dijahati, berdoa kepada Allah tidak ada hijab, tidak ada batasnya. Ya, maka itu jangan menzolim orang lain dan jangan biarkan diri kita dizolimi oleh orang lain. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.